Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justika Novrianti dari kelas 65. Di video kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester, yaitu perencanaan pembangunan. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya menjawab soal-soal sebagian berikut. Soal yang pertama, uraikan secara jelas pentingnya suatu perencanaan dalam pembangunan, dan kemudian apa saja kegiatan-kegiatan dalam perencanaan pembangunan berserta contoh. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 1. Pentingnya suatu rencana dalam pembangunan adalah agar pembangunan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien dan efektif, sehingga dapat dihindari adanya pemborosan-pemborosan agar perkembangan ekonomi atau pertumbuhan menjadi lebih mantap. Kegiatan dalam perencanaan pembangunan berserta contoh yaitu yang pertama, menyusun rencana-rencana pembangunan secara formal. Yang kedua, menetapkan rencana untuk melakukan proses dalam mendapatkan pengesahan. Yang ketiga, mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana untuk mengetahui apakah kegiatan pembangunan yang telah selesai dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya seperti pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan, selanjutnya pembangunan wabah, penampungan lumpur lapindo, dan pembuatan banjir. Soal yang kedua, perencanaan dari bawah atau bottom up planning berbeda dengan perencanaan dari atas atau top down planning. Dan jelaskan perbedaan antara kedua macam perencanaan ini dan kemudian bagaimana implementasi di Indonesia. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu perbedaan dari perencanaan dari bawah atau disebut bottom up planning adalah bagian dari daun kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan perencanaan dari atas atau disebut top-down planning adalah pendekatan perencanaan yang menetapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci, atau rencana rinci yang berada di bawah adalah penjabaran rencana induk yang berada di atas. Selanjutnya, bagaimana implementasi di Indonesia? Menurut saya, implementasi di Indonesia ialah hak-hak asasi setiap rakyat Indonesia pada dasarnya diimplementasikan secara bebas, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi dengan hak asasi orang lain. Yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan tahapan musrembang di Indonesia dan di manakah titik masalah dalam tahapan musrembang yang harus dicermati. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3. Tahapan musrembang di Indonesia. Adapun 4 tahapan musrembang di Indonesia, yaitu yang pertama tahapan penyusunan rencana, yaitu tahapan awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah rencana pembangunan secara formal yang merupakan tanggung jawab badan perencanaan. Yang kedua, tahapan penetapan rencana, yaitu rancangan-rancangan pembangunan yang telah selesai akan berlaku secara resmi jika sudah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang seperti RPJP, DPRD, RPJM, dan RKPD, dan kepala daerah. Yang ketiga, tahapan pengadilan pelaksanaan rencana, yaitu setelah rencana pembangunan ditetapkan, maka proses pelaksanaan rencana dimulai oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Yang keempat yaitu tahapan evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana, yaitu sasaran utama kegiatan evaluasi ialah untuk mengetahui apakah kegiatan objektif pembangunan yang telah selesai dilaksanakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Baiklah, adapun masalah dalam tahapan musrembang yang harus dicermati adalah tahapan evaluasi
keberhasilan pelaksanaan rencana. Karena evaluasi itu harus dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kerja, dan evaluasi kerja ini meliputi masukan terutama dana, keluaran, hasil, proses, manfaat, dan dampak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jawab dan saya dapat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.